Hari ini kita ngobrol bersama Roche, peserta Class of Champion Season 2 mahasiswi FKUI. Iya. Halo Kak. Halo, terima kasih udah mampir ke sini. Makasih Kak udah ngundang Kak. Tadi aku nanya tuh, Roche itu artinya apa sih sebenarnya? Itu kayak kata-kata Perancis ya? Dari mana sih itu? Oh, yang bahasa Perancis. Oh, benar bahasa Perancis. Jadi Roche itu artinya batu. Roche itu artinya batu. Iya. Jadi kakak kamu sedimen atau Enggak Kak, itu atau kerikil? dikasih mama aku namanya. Roche. Kenapa kamu sempat nanya nggak kenapa kamu dikasih nama batu? Oh pernah. Gimana Jadi mamaku tuh pengen aku punya kepribadian yang kuat gitu. Jadi aku punya pendirian akan apa yang aku mau. Makanya dibilang ya udah batu kan kuat tuh, ya udah batu aja gitu. Ya Allah. Bisa bahasa Perancis? Gak bisa Kak. Bisanya Bisanya batunya doang. Saya batunya doang. Oke. Nah, kamu peserta COC, kamu runner up kalau nggak salah ya? Iya, aku bener runner kan? up. Kamu runner up, terus di situ seru tuh karena nyawa kamu banyak tuh di situ ya, nggak mati-mati kan di situ. Tapi sebelum bahas ke situ, aku pengen tahu background kamu dulu nih. Berarti anak FKUI. Iya Kak. Oke. SMA-nya? Aku SMA di SMA 8 Jakarta. SMA 8. Nah, SMA 8 itu dia kan terkenal susah masuk ya. Karena kan aku dulu negeri juga. Dan kayak teman-teman banyak yang pengen masuk 8 susah karena anak pintar semua tuh yang masuk sana tuh. Yang menyebabkan kamu bisa masuk 8 gimana? Apa kamu ada persiapan khusus kah tuh? Oke, sebenarnya tuh aku dulu SMP juga negeri di 115 Jakarta. Anak semabel ya. Jadi, udah itu mah udah emang bibitnya dari situ ya. iya, pas itu tuh pas dari zaman aku itu zaman-zamannya semua orang semabel mau masuk 8 gitu kan. Iya. Nah, tapi pas zaman aku tuh kayaknya tahun pertama atau kedua ada zonasi. Oke. Jadi kayak aku paling nyari prestasi aja buat masuk ke Japres karena kan rumahku nggak di area 8 gitu. Jadi kan kalau nggak salah di SMA 8 itu ada yang buat zonasi, ada yang buat prestasi. Tapi kalau misalnya anak yang tinggal di daerah SMA 8 otomatis masuk ke sana karena zonasi? Setahu aku sih enggak juga ya. Pas Enggak juga dulu aturannya pas zaman aku itu ada lewat usia. Tapi sekarang kalau gak salah udah diganti jadi rapot lagi sih. Gimana? Jadi kayak pas aku itu zonasi pakai usia. Zonasi pakai usia? Iya. Artinya apa tuh? Jadi kayak semakin tua usianya tuh bisa masuk gitu. Tapi kalau misalkan sekarang udah pakai rapot zonasinya setahu aku. Tapi aku kurang tahu juga sih buat sekarang gimana. Berarti angkatan kamu banyak, ya mungkin teman umur 56, 57. Nggak setua itu juga Kak. Kan makin tua makin bisa masuk. Iya, tapi kayak pas aku tuh banyak yang kayak terbatas kan kuota Japresnya. Waktu banyak zonasinya. Jadi kayak pada lomba-lomba nyari prestasi gitu lah buat masuk 8. Nah, kamu masuk SMA 8, SMP Semabel aja juga susah masuk kan? Dulu zamannya pakai UN Kak. Untuk masuk Semabel? Iya, ujian nasional. Gila. Berarti SD-nya dari? Aku penabur. Oh, anak penabur. Ya udahlah, itu udah satu rangkaian tuh berarti itu. Penabur berapa? Semak berapa? Penabur SDK 4 yang di Cipinang, Jaktim. Oke, TK-nya? TK-nya penabur juga. Oh iya. Iya. Rumah sakitnya? Saya sampai lu lahir. Selama. Apa yang membuat kamu dari kecil udah berprestasi menurut kamu? Karena kan itu sekolah-sekolah unggulan semua tuh dari awal tuh. Sebenarnya sih pas kecil aku tuh lebih ke suka explore aja sih Kak. Jadi pas kecil tuh lomba-lomba yang aku ikutin gak langsung tiba-tiba biologi atau matematika gitu. Aku dulu suka banget lomba storytelling, lomba-lomba yang cerita, bercerita, terus lomba puisi, lomba-lomba yang lebih ke seni dan seru-seruan dulu pas zaman aku kayak kecil gitu. Jadi kayak ternyata seru ya menang lomba. Nah, masuk ke sekolah-sekolah yang Kakak bilang tadi, sekolah-sekolah ya bagus itu ya, itu emang kulturnya kan pada suka lomba. Ya udah mulailah tuh dikenalin sama lomba matematika awalnya dulu. Jadi aku belajar lomba matematika, terus abis itu ya nekunin matematika walau kayak gak se mungkin Sandy atau Excel sampai Imo gitu ya, karena ya akhirnya aku menemuin minatnya di biologi buat masuk FK gitu. Jadi ya emang lombanya dari dulu tapi pindah-pindah bidang aja sih Kak. Oh, karena dari kecil udah disuruh berlomba sama orang tua, disalurkannya ke situ. Atau kamu udah minat sendiri tuh storytelling itu? Minat sendiri sih. Jadi nggak disuruh, kayak ada lomba. Biasanya tuh antar penabur tuh ngadain lomba gitu pas masih kecil dulu. Which is nih SD ya? Iya SD. SD ada lomba festival antar sekolah gitu lah buat ikut lomba storytelling, lomba lain sebagainya. Jadi kayak
mau ikut deh boleh, iseng-iseng aja gitu kan. Terus ternyata dulu menang pas zaman-zaman SD gitu sih. Lomba apa yang pertama kali kamu menang yang kamu masih Pertama kali piala? itu storytelling. Ya, storytelling bahasa Inggris, nyeritain kayak cerita-cerita rakyat gitu. Oh iya? Iya. Apa yang kamu ceritain? Aku dulu nyeritain Malin Kundang. Oh, Malin Kundang adalah gitu. Dari kecil memang orang-orang sekitar kamu udah merasa bahwa kamu berbakat kah di berbagai bidang atau gimana? Kadang kan kalau gifted student itu kita bisa lihat tuh. Kayak wah ini kayaknya lebih cepat dari yang lain gitu. Sempat ada gitu gak? Kayaknya sih sebenarnya menurut aku nggak yang dibilang langsung gitu. Tapi emang dari dulu aku dari SD itu kan cukup dapet ranking gitu kan. Nah itu tuh biasanya karena udah dapet ranking, aku jadi kayak pengen nyobain lomba-lomba di luar belajar di sekolah gitu. Jadi akhirnya terdorong buat ya udah ikut-ikutin lomba-lomba itu dan ya explore aja sih Kak sampai aku akhirnya nemu yang aku suka. I see. Berarti kesukaan sama matematika tuh baru ditemukan agak lama dong ya, agak belakang ya. Agak belakang. Karena kan awalnya kan kamu storytelling dulu yang kamu suka. Iya agak belakang. Jadi matematika itu ya mulai dari sekolah juga. Di sekolah tuh dulu pas SD kan matematika nilainya selalu bagus kan. Jadi dari gurunya tuh bilang ya udah kamu coba ikut aja lomba matematika. Ini kan nilai kamu bagus di sekolah, siapa tahu dikembangin bisa gitu. Untuk dapat nilai bagus di sekolah matematika kamu itu kamu pakai effort nggak atau? Jujur kalau SD dulu aku belajarnya emang kayak sekali dijelasin tuh bisa ngerti gitu. Jadi kayak oke, aku belajar di materi sekolah tuh nggak gitu susah buat aku pas dulu di SD gitu. Berarti dari keluarga juga nggak ada ekspektasi bahwa pulang sekolah kamu harus belajar, nanti ditambah les gitu nggak? Enggak sih, jujur dari mama papa tuh kayak ngebebasin aja buat aku. Ya udah kamu ngelakuin aja apa yang mau kamu suka. Kalau emang kamu udah nggak mau storytelling, mau pindah lomba matematika ya nggak apa-apa, silakan diterusin aja. Kamu pernah tes IQ nggak atau gitu-gitu? Pernah sih, berapa tapi dulu banget pas kayak SMP atau SD. Berapa hasilnya? 149 lah. Ya. 149. Iya, tapi itu dulu Kak, aku gak tahu sekarang berapa. Aku terakhir 22 kalau gak salah. Oke, sebentar coba kita pikir dulu ya. IQ 149, itu udah jenius sih di SD itu. Tapi kamu tes SD apa SMP tadi? Sekitar SD kelas 6 lah udah mau lulus gitu. Aku ingat sih dulu aku dites berapa? 124 waktu itu. Berarti menurut kamu daya komprehensi kamu bagus sekali, kayak guru nerangin kamu langsung ngerti ya, dan kamu berasa? Sebenarnya relatively iya, tapi juga aku bukan yang bertinggal belajar gitu. Kalau misalkan aku ngerasa perlu ngulang ya aku tetap ngulang. Cuman emang aku rasa cukup oke lah buat memahami materi-materi sekolah selama aku dari SD sampai SMA. Lompat kelas nggak? Enggak. Berarti kamu ada nggak perasaan kayak manusia standar ini? Enggak sih Kak, karena ya jujur kalau misalkan aku di kelas pun ya aku perhatiin aja gurunya. Terus kalau misalkan ada temen aku yang nanya sama aku itu kan aku bisa jelasin ulang kan materinya kan. Jadi kayak makin ngerti gitu. Jadi ya udah dinikmatin aja. Apakah kamu selalu ranking 1 di sekolah? SD sampai SMA ya. Selalu? Dari SD sampai SMA? Iya. Berarti nama kamu di sekolah udah harum banget dong ya kayak. Semoga. Tanya dia aja gitu ya. Amin, semoga. Oke. Punya adik atau kakak? Punya. Sama berbakatkah mereka? Adik aku itu kan OSN-nya biologi, International Biology Olympiad. Adik aku tuh OSN-nya kebumian. Kebumian? Iya, yang ngomongin kayak misal kebumian tuh kayak ada ngomongin batu-batu, geologi gitu. Ya tentang bumi lah kan, mineral-mineral di bumi. Dan ya dia menang juga sih internasional. Jadi kayaknya emang kita suka olimpiade kakak adik. Ya objectively speaking kamu memang pinter ya. Karena dari IQ, dari sekolah, dari juara 2 di COC. Bener gak kalau katanya orang dengan kecerdasan di atas rata-rata tuh membuat mereka lebih gampang bosen. Terus ngerasa ada beberapa hal yang kurang ke-challenge. Jadi kayak terlalu gak ada gairah gitu. Itu bener apa enggak tuh? Sebenarnya menurut aku itu balik lagi ke perspektifnya sih. Kalau misal tadi kakak bilang kan di sekolah materinya gampang ngerti atau enggak, ya mungkin mudah dipahami menurut aku. Tapi kan akhirnya aku nyari tantangan di luar gitu Kak untuk explore diri aku lebih lagi. Karena menurut aku ya kalau misalkan kita udah bisa sesuatu hal ya udah kita coba explore hal baru aja di luar sekolah. Oh berarti bener nih kamu balap liar ketika enggak ya? Jadi apa yang kamu cari di luar sekolah? Itu Olim sih pas itu. Terus masih belajar juga ternyata di luar sekolah. Sempet pas SMP itu akhirnya aku pindah haluan dari anak akademis jadi non akademis. Akhirnya. Jadi menjadi apa?
aku jadi anak cheers. Wih, cheers. Iya, terus kayak pas SMP tuh jujur kan dari SD terus-terusan lomba matematika gitu-gitu kan. Soalnya kayak aduh gue bosen deh. Terus abis itu akhirnya aku pindah ke anak cheers gitu. Dan jujur SMP aku isinya main aja sih jadinya. SMP 115 itu kan? Iya. Tapi belajar juga masih dalam porsi yang normal, nggak ngoyo banget? Enggak sih. Masuk FKUI serius dong? Iya serius. Artinya belajar buat ujiannya? Ikut BTA atau enggak, belajar sendiri di rumah? Aku belajar emang kalau buat materi sekolah aku belajar sendiri. Kuliah FKUI susah atau masih manageable atau? Menurut aku masih manageable, tapi tetap harus banyak usahanya juga sih. Karena kan isinya benar-benar orang yang keren-keren menurut aku, pintar dan gak cuma di akademis aja, tapi juga banyak mahasiswanya tuh balance di semua aspek. Jadi kayak non akademis organisasi jalan, main sama temen jalan, olahraga juga jalan gitu. Oh iya, jadi gak kayak anak belajar baca buku doang tiap hari, gak gitu juga ya? Enggak gitu juga sih, teman-teman aku banyak yang balance gitu. Kamu juga kayak gitu orangnya? Balance aja? Berusaha sih Kak. Niatnya nanti mau apa? Dokter umum kah atau mau ngambil spesialis apa kah? Ambil spesialis. Apa? Tapi masih mikir-mikir, tapi aku tertarik ke arah bedah. Cuman mau lihat nanti pas. Oh, dokter bedah. Kamu berarti suka ngeliat anatomi badan gitu-gitu ya? Suka ngeliat yang detail-detailed gitu. Buat kayak jahit-jahit dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang ke COC nih. Gimana ceritanya kamu bisa di scouting buat masuk COC? Jujur awalnya tuh aku lihat kalau ada announcement buka season 2 di Ruang Guru. Ruang Guru. Tapi ya pas itu aku belum kepikiran mau ikut karena kayak ya udah gitu, aku nggak pernah kepikiran bakal ikut COC. Okay. Tapi beberapa temen aku mulai kirim-kirimin gitu lah kayak, ayo coba daftar gitu. Ke kamu? Iya. Wow. Terus kayak aku apa menarik ya. Terus akhirnya tiba-tiba suatu sore ada chat dari Ruang Guru nawarin buat daftar. Ya udah deh, aku kepikir aku coba aja. Tapi itu pun aku mikir-mikirnya lumayan lama sih Kak. Jadi sekitar beberapa hari sampai hamin beberapa jam formsnya tutup baru aku submit pendaftarannya. Hamin beberapa jam sebelum formnya tutup. Iya. Berarti apa yang kamu pikirin? Kenapa kamu nggak mau ngirim dari awal? Mikir-mikir kayak kira-kira aku bisa perform dengan baik di COC-nya atau enggak, dan setelah itu sebenarnya apa yang aku cari gitu sih Kak dari ikut COC itu. Oh, ngapain gue ikut COC gitu ya? Iya, jadi kayak aku mikir kira-kira aku bisa nggak ya handle nanti kalau misalkan jadi peserta COC kan bakal ditonton se-Indonesia lah show-nya, kurang lebih kira-kira aku bakal kayak gimana. Berarti kamu ada ketakutan untuk disorot sama banyak orang? Nggak ketakutan, tapi lebih ke making sure kalau aku siap gitu untuk hal tersebut. Memang apa yang di kepala kamu? Hal apa yang menurut kamu tidak akan siap ketika itu? Kalau menurut aku menjadi mungkin kayak public figure atau orang yang disorot gitu ya. Kayak misal ikut COC kan banyak orang yang nonton, banyak yang notice. Itu ya berarti harus bisa menunjukkan sisi positif yang bisa ya menginspirasi banyak orang. Walaupun gak harus jadi perfect, tapi juga ya bisa menunjukkan hal-hal positif gitulah dari COC. Kan apalagi yang nonton juga banyak anak-anak se-Indonesia, banyak teman-teman juga gitu. Takutnya kamu melakukan kesalahan ketika lagi disorot gitu misalnya. Itu salah satunya, tapi ya aku making sure aja kalau aku siap untuk menerima hal tersebut dan sorot publik tuh ya. Dan ketika sekarang udah jadi runner up dan kamu banyak diomongin, follower juga pasti makin banyak. Matching sama ekspektasi kamu dengan ketakutan kamu pada awal-awal? Surprisingly aku oke aja dengan hal tersebut dan aku gak apa-apa. Apa yang paling aneh, DM paling aneh yang pernah kamu terima semenjak kamu runner up ini? Oh, salah satunya bukan aneh tapi keren aja gitu. Jadi ada akun yang kayak sekitar udah 70 hari tuh nge-DM aku kayak day one berusaha di notice Roche gitu. Day itu aku udah notice kok, aku udah baca gitu, aku udah liatin. Tapi kayak benar-benar setiap hari gitu, keren tuh ya ternyata ada ya. Kamu notice gak? Aku notice akhirnya. Notice maksudnya kamu reply atau? Aku like kalau misalnya SG-nya ada yang mention aku gitu. Oh, setelah di notice dia berhenti? Enggak. Oh, masih tetap? Masih, jadi kayak ya udah aku notice aja kayak wah makasih ya udah kayak merhatiin gitu. Tapi gila sampai 70 hari mah. Ini juga ya, getol juga ya. Iya, dari awal zaman COC-nya muncul sih, awal-awal situ. DM minjem duit udah ada? Kayaknya ada tapi gak nyadar. Jual sawah ada? Nggak, gue baru terima kemarin soalnya orang jual sawah. Oh iya ada Kak, ya ampun. Bang mau beli sawah gue gak sih? Enggak sih kayaknya sih kalau sawah. Interaksi apa lagi? Kalau di luar rumah ketemu minta foto?
Iya ada sih. Ingat gak pengalaman pertama kali ada orang minta foto kamu? Ada Kak, di gunung. Waktu itu aku tuh lagi naik gunung. Di gunung? Iya. Yakin orang itu ya? Aku lagi naik gunung sama Gwen. Gwen itu anak cewek juga, Okay. jadi temen aku di cewek. Terus pas di gunung itu tiba-tiba kita kayak disapa gitu dari belakang. Permisi Kak Roche, Kak Gwen ya. Tuh kayak aku kaget sih kayak di gunung ada yang ngetren. Terus minta foto di gunung. Abis itu ke summit bareng sama mereka? Iya ada yang summit bareng akhirnya waktu itu pas di Lawu. Oh iya? Iya. Orang yang minta foto kamu akhirnya summitnya bareng? Iya summit bareng gitu. I see. Oh kamu suka naik gunung juga? Aku suka belakangan ini, aku suka nyobain ya hal-hal naik-naik gunung itu aku juga suka sih. Oh kamu suka hal baru? Iya aku suka explore. Oke. COC nih akhirnya kamu ngirim CV ya kalau di COC gitu kan? Terus abis itu selanjutnya apa kalau di sana? Dia ada seleksi dulu atau? Ada seleksinya tuh seleksi tes tulis juga gitu. Itu yang sebelum di syuting? Iya. Tes tulisnya soalnya dari? Soalnya sesuai dengan apa yang diujiin nanti sih. Itu kayak semacam pengukuran kemampuan sama ada kayak semacam wawancara juga gitu. Oh, terus episode 1 COC yang season 2 itu kan kalian semua berdiri tuh. Terus dikasih soal kan? Iya. Itu kok orang bisa nebak sebelum selesai ngomong soalnya sih? Gue gak ngerti deh. Ada apa sih dengan kalian sih? Dia emang cepet aja Kak. Jadi yang ranking 1 itu dia setelah soalnya dibacain selesai dia langsung bisa jawab. Yang ranking pertama episode 1 itu. Harus nunggu soal selesai atau pas lagi diomongin boleh jawab? Harus nunggu soal selesai. Karena suruh ngitung dari awal sampai akhir tuh berapa panjang. Jadi kayak sampai angka terakhir dikurang sekian baru bisa jawab gitu. Tapi kamu juga bisa langsung cepet? Aku ranking 3 pas itu. Oh, itu cara kamu memformulasikan itu apa? Ada mental math di kepala kamu gitu? Apa ada trik khusus sih? Mental math sih. Jadi ya aku berusaha buat ngurutin ngitungannya aja. Karena jujur tapi pas ngerjain itu tuh aku udah lama banget gak ngitung. Kan aku anak FK setahun. Di FK itu pas tingkat maba gak ada yang ngitung-ngitung. Jadi kayak pas Gak ada masuk matematik. COC tuh aku kaget banget denger angka-angka lagi. Ngitung. Jadi kayak bener-bener kaget gitu pas ngitung. Tapi kamu ngerjainnya pakai logika berarti kan? Jadi nggak usah pakai rumus. Artinya kalau kamu nggak tahu rumusnya juga nggak apa-apa kan? Tapi itu tuh kayak hitungan dasar gitu loh Kak. Jadi kayak tambah kurang kali bagi. Cuman emang panjang. Oh. Jadi tinggal dikerjain cuman cepet-cepetan. Kalau misalnya kita hilang fokus dikit udah salah tuh hitungannya. Terus kamu waktu itu ada juga satu bagian yang kamu harus mengingat pola rumit ya. Terus kamu cara ngingatnya dengan bikin cerita lucu. Iya. Itu gimana tuh, bisa dijelasin gak? Oke, jadi Soalnya apa soalnya? soalnya tuh gini. Jadi itu kan di babak grand final ya. Kalau nggak salah di grand final itu kita harus nginget bentuk-bentuk 25 bentuk. Tapi 25 bentuknya itu kayak ada polanya. Jadi misal ada kotak, backgroundnya warna merah. Terus lingkaran paling gedenya warna putih, lingkaran yang lebih kecil lagi warna merah, kecilnya lagi warna putih, merah, putih kayak gitu. Jadi kayak semacam pola dari kotak dan lingkaran-lingkaran yang disusun. Oke. Jadi kita harus ingetin itu 25 buah. Gila. Dan kayak dalam waktunya cuma 30 menit. Terus ya udah karena aku nggak tahu mau ngapainnya gimana, akhirnya aku bikin cerita aja. Misal kalau tadi itu ada yang bentukannya kayak gini, putih 2 paling bawah, terus merah 2, terus putih yang paling kecil di dalam gitu. Jadi aku hafalinnya PP, MM, P, Papa, Mama, pulang gitu. Jadi aku bisa inget warna merah putihnya tuh kayak gimana di gambarnya. Dan Tapi ada justru- 25. Iya ada 25. Semua 25 kamu bikin cerita? Iya. Papa mama pulang. Iya, Mama, Papa makan. Ada lagi berarti merah 2, terus putih 2, terus merah 1 di atas. Mama papa Makan. PP. MM, PP, M. Merah-merah putih-putih Merah. gitu. Iya. Kayak gitu untuk 25. Kalau ada yang PM putih merah? Ada, aku ingat misal 2P, 3M, berarti putih 2, terus merah 3 gitu. Itu apa? Bentuknya. Jadi Itunya ceritanya? 23 PM, 11 malam. Wah gila sih. Kamu sehari-hari ngerepotin diri sendiri atau? Itu kan jauh lebih repot ya, tapi nggak juga ya. Itu device yang lebih gampang dihafal karena ada story. Kalau misalnya cuma PPM, MPPP itu Aku malah gak bisa nyangkut. hafal justru, iya. Apalagi ada 25 dan aku harus hafal 22 precisely gitu. Itu pinter banget sih. Yang lain kayak gitu juga nggak? Jujur kalau Vanes tuh pakai angka, jadi kan dia anak mat. Jadi kayak Jadi gimana? dia ingatnya 1122 gitu. Menurut aku Oh, itu lebih dibikin- susah dibikin dibanding- biner gitu. Iya, dibanding 1212. cerita. Kan aku FK ya biologi, banyak kan ada cerita-cerita tentang hal-hal di tubuh. Jadi ya aku ingatnya cerita dibanding angka. Oh, itu lebih susah lagi kalau 1122, 1122. Iya makanya.
Ceritanya masih inget gak? Papa mama pulang. Mama papa makan, apalagi ya aku. Papa mama pulang, mama papa makan jam 11 malam. Bener Iya kan? kalau lebih kayak gitu. Terus nanti ada apa lagi? Ada MP panggil MP. Mama panggil papa. Enggak, MP tuh ada anak cewek juga. Jadi aku bayanginnya Oh, dia MP manggil namanya. dirinya sendiri. Iya, berarti tuh merah putih, putih merah putih gitu. Oh, MP panggil MP. Iya. Dia manggil diri sendiri. Iya, betul. Jadi kamu bikin cerita tuh. Iya, terus ada BMW M5 gitu. Berarti merah di tempat kelima. Aku ingetnya ya macam-macam kayak gitu. Merah di tempat kelima, BMW M5 karena kayak mobil, aku ingetnya ya M5 kan merek jenis mobil gitu. Jadi aku ingetinnya oke, yang itu si MP ngerjain manggil diri sendiri dalam suatu mobil M5 gitu. dalam mobil M5, M5. Jadi Iya. merahnya ada di 5. Mereka di posisi 5 sih, saya putih semua gitu. Kurang lebih Anjir, ya itu yang aku gila nih lakuin. orang. Tapi kan kepepet ya Kak, Wow. cuma 30 menit. Jadi aku bikin cerita benar-benar se-absurd itu di palaku. Yang penting menang babak itu. Gila, tapi memang kecerdasan itu adalah cara kita menyelesaikan masalah sih. Maksudnya ya, kecerdasan secara inherent itu akan keluar ketika masalah ada dan kita mencari solusi kan. Itu maksudnya logika masuknya di situ kan. Setuju. Makanya kan orang pintar itu bukan yang lebih banyak hafal, tapi yang paling efisien dalam memecahkan sebuah masalah gitu. Cara kamu mecahinnya sih kreatif banget ya. Yang lain kayak gimana, tahu nggak? Tadi kan ada yang 1122. Kebetulan itu pas grand final, jadi kita cuma berdua aja. Oh, ini di yang pas situ. grand final. Iya. Makanya cuma berdua. Iya, cuma berdua. Mungkin yang lain punya cerita cara-cara masing-masing ya. Random-random sih. Ada nggak yang di COC season 2 ini kamu hampir kalah, ada nggak? Ada. Pas yang bagian mana tuh? Dibilangnya pinggir jurang Kak. Oke. Karena makanya aku dijuluki pemain pinggir jurang waktu itu karena kucing oren ya. iya, kucing oren. Karena ya gak mati-mati tapi ya tetap bisa bertahan gitu. Dan suka ngambil ayam ya kalau nggak salah. Iya, tapi Kucing ya. oren. Terus. Itu pas game namanya Arithmetics. Oke, Arithmetics. Arithmetics tuh mungkin kalau yang udah nonton juga, aku waktu itu posisinya bottom 3, jadi 3 terbawah, terus 1 tuh pulang. Aku tuh pas itu harus ngitung per pangkatan, jadi ada angka 1 sampai 10. 1 sampai 10 ini aku harus susun supaya sesuai dengan angka target. Jadi misal pakai 10 pangkat 7 tambah bla bla bla, pakai semua angka 1 sampai 10 tadi. Tapi angka targetnya tuh kayak 7 juta sekian. Dan jujur kan aku udah lama gak ngitung pangkat, jadi aku kayak agak blunder lah pas itu, salah ngitung. Terus hampir ke Elim, tapi untungnya masih selamat. Karena yang ke Elim cuma 1 dari 3 itu. Aku yang penasaran sih justru siapa yang bikin soal sih. Kamu pernah ketemu gak sih? Pernah di ruang guru. Siapa sih itu? Orang guru? Ada orang di ruang gurunya yang emang tim akademiksnya gitu. Tim akademik? Iya, tim akademik namanya. Artinya apa, dosen kah? Atau praktisi Kurang angka? tahu Ada deh gak sih praktisi kalau angka? dosen atau apa, tapi Pemerhati kakak-kakaknya tuh merah emang putih, MP. emang super super out of the box gitu. Ada aja idenya buat bikin kita pusing gitu kan pesertanya, buat kayak mikirin soalnya susah banget, ya ampun ya gitu lah. Kalau lagi ketemu sesama peserta COC yang diobrolin apa sih? Kita ngobrolin apa aja sih Kak, daily aja. Karena kayak kita banyak catch up, misal aku sama teman-teman yang di UI gitu kan. Kita kemarin matcha bareng, terus ngobrolin. Matcha bareng? Apa tuh Iya. matcha bareng? Minum matcha bareng. Ya Allah, ada agendanya minum matcha bareng. Iya. Guys, ayo kita minum matcha bareng gitu. Terus ya udah live update aja tentang kehidupan di kuliah. Terus ya paling kalau yang PTLN tuh yang di luar negeri paling exchange info intern. Terus kayak ngomongin hari ini mereka gimana. Aku juga masih in touch sama teman-teman yang di luar. Itu berkumpul di satu grup WA. Di satu grup WA, dan mungkin grup-grup WA lain yang kayak grup tim, grup perkumpulan di UI gitu. Kalau setelah COC season 2 keluar, apa yang berubah dalam hidup kamu? Mungkin yang menurut aku berubah, mungkin gak berubah ya, tapi kayak aku jadi lebih semangat buat nge-explore hal baru dan mastiin kalau misal aku tuh going on the right path gitu, sesuai dengan apa yang aku pengen. Jadi kayak misal aku makin mastiin kalau oke, akademik aku bisa tertata, habis itu aku juga ikut lomba-lomba lagi, terus ya aku kenalan banyak orang dan berusaha untuk dimaksimalin sih kesempatannya. Karena menurut aku kan kayak kesempatan jadi cast COC ini mungkin kesempatan yang aku gak pernah sangka-sangka dan ya rare juga lah in my life. Jadi ya kalau aku ngonten, aku berusaha ya bikin konten yang engaging dan mungkin bisa membantu buat teman-teman yang follow. Berarti setelah gitu, ini sharing-sharing. kamu mau lebih serius di content creation gitu maksudnya? Mau sih Kak. Oh, apa ini kamu?
niche kamu apa? Yang kamu bikin apa? Aku kepikirannya sih paling kalau misalkan sharing-sharing tentang pelajaran gitu boleh. Tapi ya aku pengen buat share daily life dan ya Sebagai kehidupan di anak FK anak gitu. FK hari ini Iya. gitu. Jadi anak FK tuh seru gak sih sebenarnya? Seru sih menurut aku. Jadi apa yang kalian lakukan? Masuk lab? Oke, jadi Atau a normal day in anak FK di UI itu FKUI. biasanya masuk kelas jam 8, terus selesai kelas jam 12, makan siang, jam 1 lanjut kelas lagi sampai jam 3 sore. Terus kalau misalkan ada organisasi rapat gitu biasanya sampai jam 4 sampai jam 6. Terus abis jam 6 malam ya ya paling belajar atau jalan sama temen gitu sih. Itu dosen-dosennya memang profesor-profesor semua ya, dokter semua ya? Emang mostly dokter ataupun emang lulusan kedokteran terus abis itu jadi akademisi gitu. Oh. Jadi dosen. Karena banyak dokter yang sering aku datengin tuh konsultasinya itu memang biasanya dosen UI. Dan yang bagus-bagus memang dosen UI biasanya. Berarti banyak juga praktisi tuh banyak ya di UI ya? Banyak dari pengajar-pengajar di UI yang aku alamin selama ini juga emang sehariannya praktek jadi dokter gitu. So far dosen siapa yang paling seru di FKUI menurut kamu? Dan untuk mata kuliah apa? Salah satunya banyak sih Kak yang seru sebenarnya. Tapi ini dosen PA aku ya, ada Dokter Aulia namanya. PA itu patologi anatomi ya? PA tuh iya pembimbing akademis. Oh kirain yang baca hasil Iya, biopsi. maaf ya, ini dosen Bukan. PA aku, Oke. pembimbing akademis. Terus kebetulan suka ngajar juga dari tingkat 1. Karena kan tingkat 1 kan dasar-dasar dulu kan. Jadi ketemu yang kayak histologi. Oke. Beliau tuh dari departemen histologi. Terus kalau ngajar tuh engaging menurut siswa-siswi. Gimana sih? Gimana yang engaging menurut mahasiswa yang udah pinter duluan tuh gimana sih? Sebenarnya menurut kita menarik aja sih. Karena beliau ngajarnya tuh benar-benar runtut, urut. Dan kadang ada jokes-jokesnya gitu kan. Oh suka kalau ada jokes-jokesnya. Iya. Menurut aku kalau belajar histologi sama beliau selama ini sangat mudah dipahami. Fun gitu. Fun juga. Kalau FKUI ada presentasinya juga? Ada. Hari ini kamu present soal ini ya gitu? Ada. Jadi namanya itu problem based learning. Kalau di FKUI itu kita presentasi sekelompok sekitar 10 orang. Kita dikasih kasus kayak sebuah pemicu gitu. Oke. Terus kita harus breakdown masalah itu jadi penjelasan buat semuanya. Jadi kayak ntar misal ceritanya tuh panjang tentang kasus sesuatu. Terus kita bagi-bagi nih siapa mau bahas apanya. Terus kita presentasi sharing di kelas supaya kita semua bisa menjawab masalah tersebut bareng-bareng gitu setelah semua teman presentasi tentang bagian-bagian komponen kecil dari masalahnya. Masalah itu artinya ada pasien, terus kalian harus mendiagnosa berdasarkan deskripsinya gitu? Iya, kurang lebih kayak gitu. Misal ada kasus pasien mengalami suatu penyakit, terus ntar kita cari tahu misal penyakitnya terjadi karena apa, terus penyakitnya itu faktor risiko yang menyebabkan penyakit itu apa, cara pengobatannya gimana gitu-gitu. Nah, komponen ini presentasinya pisah-pisah per orang, jadi kita bisa saling exchange dan banyak diskusi. Kalau di FKUI teman satu kelompok ada nggak kayak, aduh nih saudara gue lagi sakit nih, gue nitip aja ya. Bentar ya nyokap gue lagi di rumah sendirian nih, gue yang kerjain nanti deh, gue nyusul deh, gue email deh, tapi nggak pernah email. Di kelompok kecil aku sih so far belum ada ya Kak, puji Tuhan. Pada rajin semua, pada ngerjain bagiannya. Karena kan harus presentasi kan, kalau gak ngerjain berarti dia gak bisa presentasi gitu. Oh. Tapi kan itu kan kasus secara ini ya, dikasih tahu kan pasiennya ciri-cirinya apa gitu kan. Ada gak pasien benerannya dibawa ke kalian gitu? Belum sih Kak, karena kita belum koas. Oh itu kalau udah masuk ke koas. Iya, kalau udah koas kan nanti beneran praktek klinik. Kalau kita lagi pre-klinik, jadi sebelum klinik kita belajar materi-materi dasarnya dulu dan belajar dari buku dan berbagai kasusnya dulu. Pasien juga kali ya kalau orang sakit dibawa ke Salemba kan kayak, udah belum dok, saya lemes nih. Udah ntar kita cari dulu nih kenapa nih. Iya tuh nanti kalau misalkan udah koas biasanya. Karena kalau koas langsung di rumah sakit. Kenapa sih kamu mau jadi dokter? Aku sebenarnya dari dulu aku kecil itu aku udah pengen jadi dokter. Karena menurut aku tubuh manusia itu keren gitu loh Kak. Jadi kayak sebuah kompleksitas yang semua komponennya tuh bisa perfectly at their place gitu. Jadi aku selalu, wah ternyata ciptaan Tuhan keren banget. Dan menurut aku menjadi orang yang bisa menolong orang lain melalui ya tadi menyembuhkan tubuh itu suatu hal yang sangat mulia gitu, bisa ya bantu orang lain. Kalau background keluarga kamu apa? Keluarga aku mostly mama papaku keuangan sih Kak bidangnya. Oh iya? Iya. Apa dia? Di bank kah atau? Di pajak
sama bea cukai. Orang pajak sama bea cukai. Kamu nggak tertarik tuh ke sana juga tuh? Enggak, aku pengen jadi dokter. Ada dokter lain di keluarga kah? Ada tante. Makanya kamu ngeliat tante kamu. Iya, salah satunya juga. Terus kamu tertarik dengan kehidupan tante kamu, cara dia kerja, suka? Tertarik sih menurut aku jadi dokter. Soalnya aku ngeliat dokter kayaknya kerjanya nggak ada habisnya gitu. Ya mungkin Capek kan? Iya sih, kalau mereka bilang emang capek. Tapi kalau misalkan kayak yang aku lihat itu semacam fulfillment gitu buat I see. kakak-kakak tingkat aku yang udah sharing gitu ya. Capek sih misal koas jaga malam gitu kan, tapi mereka juga ngerasa kalau ternyata ilmunya ada manfaatnya gitu buat orang. Menurut kamu tantangan paling besar di COC season 2 tuh apa sih? Kalau buat kamu pribadi? Menurut aku pribadi yang paling penting mental sih Kak. Oke, kenapa tuh? Kenapa mental? Karena menurut aku semuanya jago. Ya pintar-pintar semua ya. Semua pintar-pintar kan. Kayak semuanya dari univ top-top, terus GPA juga pada bagus-bagus gitu kan. Semua juga punya olimpiade background, ya macam-macam lah, udah jago-jago semua. Tapi banyak yang mungkin kurang teliti, terus misalnya gagal fokus, itu bisa jadi alasan kayak jadi gak bisa perform maksimal di suatu game gitu. Yang penting kita harus fokus dan jangan terburu-buru ketika ngerjain. Ada kayak gitu ya, ada rasa agresifnya juga tuh. Ada sih Kayak Kak. gue harus menang, tapi gara-gara itu malah jadi kecebur gitu, ada ya? Ada, dari cewek-cewek juga ada. Jadi kayak pengen cepet-cepet menang kan, ini bisa nih, tapi jadinya gak teliti, itu juga kejadian. Jadi ya aku sih berusaha pelan-pelan aja gak apa-apa, yang penting nyampe gitu. Yang penting dapet tempatnya, gak harus selalu juara satu tiap tantangan, tapi yang penting terus maju gitu. Oke. Setelah kamu menang, apa kata orang tua nih? Mama sih kaget sih, kayak oh bisa sampai top 2 katanya gitu. Oh. Karena pas aku awal-awal sebelum berangkat, aku bilangnya kayak Meh gak apa-apa ya kalau misalnya ini gak menang, soalnya kelihatannya orang-orangnya jago matematika semua nih, jago macam-macam semua nih gitu. Katanya gak apa-apa kan, yang penting tunjukin aja performa yang terbaik gitu kan. Ya udah aku main aja gitu tanpa beban, terus sampai. Kamu pernah dimarahin orang tua gak sih? Pernah. Gara-gara apa biasanya? Pulang malam kah? Enggak sih, paling kalau misalkan marahin yang marah-marah beneran marah gitu, aku kayaknya gak pernah ya, aku gak pernah inget. Tapi kayak Diomelin, pasti pernah dong diomelin. iya, paling kalau misalkan aku pas zaman SMP tuh kayak aku agak males gitu zaman-zaman itu, kayak aku nggak terlalu fokus belajar karena tadi aku main terus kan, aku bilang pas SMP. Aku sempet tuh, aku baru ingat, aku pas SMP tuh pernah jadi ranking 2 gitu pas itu. Cuman nggak apa-apa sih, aku nggak ada masalah. Cuma mamaku bilang aja kayak kamu mau serius belajar di SMP atau nggak? Soalnya pas mau masuk SMA itu harus ada prestasinya gitu. Kamu mau serius belajar apa? Ma, aku ranking 2. Kamu mau serius belajar apa enggak kamu? Enggak gitu kamu ranking juga. 2 loh. Soalnya pas itu aku belum punya prestasi Kak. Terus masuk SMA kan aku japres. Terus aku gak ada lomba apa-apa. Nah, mau masuk SMA. Berarti ini kejadiannya SMP? SMP mau masuk SMA. Kan tadi aku bilang kalau SMA ke SMA 8 harus ada prestasinya. Pas SMP tuh aku belum menang apa-apa. Gara-gara aku main mulu kan. Terus aku kayak iya sih boleh deh, so aku langsung ya udah nggak apa-apa, aku daftar lomba aja. Setelah itu aku langsung fokus biasa nyari prestasi buat bisa di-apply buat masuk SMA 8 gitu. Oh artinya kalau mau masuk SMA 8 tanpa ujian, itu bisa lewat jalur prestasi. Pas itu harus punya sertifikat lomba, sedangkan aku nggak punya lomba apa-apa di SMP. Terus nggak marahin sih, makanya aku bilang bukan marahin yang kayak marah, gimana? Tapi lebih ke nyadarin gitu, kayak kamu serius gitu? Gak sih gitu. Terus aku langsung sadar aja, terus kayak oke, gak apa-apa ya, aku belajar ya bisa masuk SMA 8. Akhirnya juaranya apa? Akhirnya juaranya tuh lomba bahasa Indonesia. Apa ngapain kamu? Bahasa Indonesia. Menulis kah atau? Semacam ujian KBBI dan ujian presentasi gitu. Ujian KBBI itu apa? Kayak semacam apa ya? Mungkin PBM kalau misalnya di UTBK, kayak belajar tentang titik, koma, penulisan yang benar, isian kata, kayak ujian bahasa Indonesia sekolah, tapi versi lomba yang diadain guru se-DKI Jakarta atau nasional gitu. Pemakaian titik koma kapital? Iya. Pemakaian bahasa baku lah ya? Bahasa baku dan presentasi gitu, storytelling lagi sih ujungnya. Berarti sendiri nih? Iya sendiri. Dan menang juara 1, puji Tuhan. Jadi itu akhirnya mamaku bilang oke, udah dapet prestasinya itu, semoga bisa masuk SMA 8 ya Kak, sesuai keinginan kamu. Itu masuk? Karena itu? Karena itu, kalau mama mungkin gak nyadarin aku pas itu, mungkin aku gak dapet, karena aku gak ada prestasi apa pas SMP. Aku kayak bener juga sih, santai-santai aja, bener-bener main aja. Bener. Tapi kamu enak juga ya masuk sekolah-sekolah unggulan ini tanpa ujian ya, karena ada jalur itu kan? Sebenarnya kalau masuk sekolah-sekolah kayak
SMP Smabel 115 8 itu emang mostly kayaknya nggak pakai ujian sih Kak. Jalur prestasi atau zonasi itu pas itu. Paling dulu pas NEM masih UN. Ujian nasional kan sekarang udah nggak ada kan. Dulu itu ujian pakai jalurnya. Masih bagus nggak SMA SMP itu meskipun sekarang zonasi masih ada ya, dan meskipun masih pakai raport udah pakai raport juga ya sekarang. Menurut kamu aku gimana? masih bagus Kak. Masih Tahun bagus? ini SMA 8 pas banget baru sekarang itu kalau nggak salah ada sekitar 10 orang yang tembus ke OSN itu udah meningkat lagi. Pas zaman aku tuh ada masanya yang tembus ke OSN tuh 4 atau 1 orang pas tahun aku. Berarti menurun. Ya sempat pada zaman menurun itu. sedikit. Terus abis itu sekarang udah meningkat banget dan banyak banget yang lulus. Dan kelihatannya siswa-siswinya juga banyak prestasi di berbagai bidang. Iya, karena argumen kemarin kan, wah sekolah negeri udah beda nih. Dan kalau nggak salah kan mereka pakai zonasi karena mau menghilangkan sistem unggulan non unggulan kan? Apa gimana sih waktu itu, aku nggak tahu juga deh. Waktu itu zamannya kurang lebih biar nggak ada sekolah favorit gitu Iya, katanya. kalau nggak salah gitu deh. Iya, tapi kan tetap bahasanya. orang ada yang mau masuk sekolah-sekolah udah ditandain pengen masuk 8, pengen Iya. masuk 8 gitu. Jadi kalau sekarang sih menurut aku sekolah-sekolahnya masih bagus-bagus. Masih bagus ya. Sekolah favorit masih ada berarti? Mungkin menurut aku bukan sekolah favorit tapi emang banyak yang pengen masuk situ anak-anaknya dan Oke. akhirnya dalamnya juga berprestasi karena didukung oleh sekolahnya juga. Jadi kayak sekolahnya kan pengen mempertahankan ya itu kayak misal SMA 8 ada pelatihan-pelatihan OSN dan mendukung prestasi siswa-siswinya juga. Karena dulu tuh ada argumen gini, oh jelas aja SMA ini lulusannya bagus-bagus, karena masuknya aja juga harus pinter-pinter. Makanya sebenarnya gurunya atau sistemnya dibikin standar aja, itu masih tetap keluarnya bagus karena barang yang masuk juga udah bagus. Tapi ternyata nggak gitu ya. Menurut aku Karena harus di dalamnya juga harus bener ya. dalamnya juga bagus sih dari pengajaran-pengajaran dan fasilitas yang dikasih. Kalau dari sekolah aku ya aku nggak tahu kalau untuk SMA-SMA lain, tapi kalau di 8 menurut aku ya. Aku dulu ini pas banget ya sebelum kita ketemu hari ini, aku lagi beres-beres rumah. Oh iya. Bongkar-bongkar dokumen, ada dokumen kantor mau aku cari. Ketemulah raport SMA 70 dulu, aku SMA 70. Bacalah tadi di situ di rumah. Itu bagian kerajinan semuanya C loh. C, K, cukup, kurang, cukup. Gue tuh ngapain dulu SMA? Kamu SMA rajin tapi? I would say iya karena aku OSN kan pas itu. Jadi ya mau gak mau harus rajin karena buat itu aku pindah bidang pas itu Kak. Jadi Pindah bidang apa? awalnya aku informatika tapi tiba-tiba kelas 11 aku pindah total ke biologi. Padahal aku gak pernah belajar biologi sebelumnya. Jadi ya mau gak mau ngejar kan karena orang-orang yang ikut biologi di situ udah biologi dari mereka SD SMP gitu. Oh. Itu karena kamu baca Campbell biologi itu kan? Iya. Itu apa karena sih? Buku apa? Itu kayak buku yang dipakai semua anak OSN Bio gitu. Itu buku dasar tentang biologi yang jadiin acuan buat belajar. Oke. Dan konon katanya kalau kita menamatkan buku itu kita akan lulus OSK, OSP. OSK tuh tingkat kabupaten, OSP tuh tingkat provinsi gitu. Kenapa orang bilang kalau namatin buku itu bisa lulus? Karena susah dibaca kah? Atau tebel kah? Atau Both, susah dibaca, tebel, dan isinya juga ya daging gitu. Isinya bisa membuat kita mahamin konsep-konsep biologi yang bisa dipakai buat jawab soal di OSK, OSP gitu. satu contoh soal di Olimpiade. Jadi kalau di biologi itu benar salah. Benar atau salah? Benar atau salah? Jadi ada 200 pernyataan. 200 pernyataan? 200 pernyataan. Yang harus dijawab benar atau salah. 200 pernyataan itu dibagi ke 50 soal. Jadi kayak ada soal narasi satu panjang nih. Misalnya nyeritain tentang begini. Terus ada 4 pernyataan. A, bla bla bla, benar atau salah. B, bla bla, benar atau salah. Ya Jadi, itu sampai situ udah hilang gue. Gue memahami soalnya aja gak bisa kayaknya. iya makanya 200 pernyataan. ceritanya tuh panjang-panjang. 200 pernyataan dibagi ke 50 soal. Maksudnya gimana tuh? Kok 200 pertanyaan dibagi ke 50? Satu soal ada 4 pernyataannya. Terus soalnya ada 50. Terus Ah. jadinya total ada 200 yang harus dijawab benar atau salah. Oke. Jadi kayak masalahnya dengan benar salah ini itu yang tadi kakak bilang, kalau misalkan kita terkecoh sama kalimatnya atau kita nggak fully ngerti konsep dari benar salah biologinya, kita bakal anggap itu hal yang benar padahal itu salah gitu. Oh, ada Atau kita- permainan itu. Permainan dari itunya juga. Makanya biologi di OSN tuh nggak cuman sekedar ngafalin misal hormonnya apa ini itu, tapi harus tahu juga secara konsep tuh gimana, karena dari pembuat soalnya suka bikin kecohan-kecohan di soalnya. Kalau benar sama salah kan sebenarnya 50% chances kan. Tetap bisa menentukan ya. Tetap bisa menentukan Karena banyak. karena banyak satu, dan kedua
scoring sistemnya itu juga sekarang unik. Jadi kalau misalkan bener 4-4-nya kita dapat poin 1. Tapi kalau benar 1 doang kita dapat poin misalnya 0. Dapat benar 2 pernyataan dari satu soal itu kita dapat 0,2. Benar 3 0,6. Jadi kayak kita harus benar 4-4-nya dari satu soal itu untuk bisa dapat poin maksimal. Jadi mengurangi gambling gitu, mengurangi asal tebak benar salah. Wah gila itu keren sih. Iya. Jadi satu soal ada 4 pernyataan untuk maksimal 1 poin. Tapi kalau kita cuma bisa jawab 1 itu 0,2. Iya, kalau bisa 4-4-nya full. Jadi kayak bukan 0,25 untuk setiap pernyataan, tapi ada bobotnya gitu. Jadi dianggapnya kita kalau bisa ngerti satu soal itu dengan fully benar, kita harusnya bisa jawab lebih banyak pertanyaan gitu. Karena selisihnya 0,2 ya berarti ya? Iya, jadi kayak misal 0,2, 0,6, 1 buat setiap pernyataan. Oke. Oh berarti memang yang juara tuh bener-bener kalau bisa 4-4-nya bener, karena dia dapat poin maksimal untuk yang paling banyak ya. Dulu nggak kayak gitu? Gimana dulu? Dulu nggak dibobotin 0,2 ke maksimal poin 1? Itu tuh berlaku kalau gak salah tahun ini. Jadi pas tahun aku tuh belum. Tapi ya itu yang Kakak bilang tadi, banyak kan, ada 200 kan. Jadi kalaupun ada yang nebak-nebak, biasanya nebak-nebaknya tuh ya sekitar 120, 110, 130, ya 50-50 lah chance-nya. Tapi kalau misalkan yang beneran ngerti, biasanya nilai bisa sampai 160 gitu. Pencapaian terbesar kamu di Olimpiade Biologi adalah? International Biology Olympiad. Itu nomor 1 berarti? Itu kayak, jadi misal medalis OSN Biologi itu ada 30 per tahun, cuma 4 yang bisa pergi ke internasional. Dan di internasional tuh aku dapat perak pas itu. Itu lawannya dari negara mana Mas? Dari semua negara sih, ada sekitar 80. Jadi ada Amerika, ada Cina, ada semua deh banyak. Yang juara satunya? China pasti tahun China ya. China tuh emang kayak gitu ya orang-orangnya. Emang benar-benar sejago itu Kak. Kayak absurd aja ya, kayak di luar nalar ya mereka benar-benar pinter banget sih. Kok kayak bisa ya? Benar-benar kelihatan udah perfect banget gitu. Jadi nilai mereka tuh semua udah sebagus-bagusnya nilai gitu lah kalau bisa pas di tahun aku. Kamu kalau ketemu orang China juga udah mulai gentar duluan tuh berarti? Kayaknya semua negara gitu deh Kak. Kayak itu timnas Cina itu jago banget gitu. Karena Olimpiade Matematika Amerika itu katanya juga baru menang Olimpiade Matematika. Tapi pas dilihat fotonya American Chinese semua. Lihat gak kamu meme-nya itu ada foto itu? Ada pernah lihat. Ya artinya tetap keturunan China juga yang mereka emang jago sih. Menurut kamu apa genetik kah atau sistem pendidikan mereka kah? Menurut aku dari timnas China yang pas tahun aku itu mereka emang udah latihan setahun. Jadi udah drilling setahun. Full 1 tahun mereka benar-benar menyempurnakan semua yang mereka ujiin pas di internasionalnya itu. Gila. Jadi menurut aku gritnya sih, kayak kerja kerasnya. Jadi kelihatannya anak-anaknya ambis dan pelatihannya juga panjang gitu, gak main-main. Bahkan ada yang pernah bilang menang emas itu lebih gampang daripada lulus seleksi timnasnya gitu. Jadi kalau misalkan udah jadi timnya, most likely mereka bakal dapat emas gitu pasti. Dan beneran mereka dapat emas semua 4-4. Semuanya? 4-4 ya. Dan emasnya tuh ranking 1, 2, 5 sama 6 kalau gak salah. Yang 3-nya? Sedunia. 3-nya dari Amerika. American Chinese juga? Kalau gak salah waktu itu emang China juga sih. Emang beda sih ininya ya. Born different aja kali ya. Iya, emang keren sih. Kultur Tapi juga kayaknya ya, kultur sistemnya juga sih Kak. Karena pas di Amerika itu timnas Amerika juga mereka pelatihan setahun juga panjang lama kayak China. Kulturnya ya, nggak ngerti deh. Kenapa Pelajarannya juga mungkin ya di sana mereka kayak benar-benar di drill banget kali jadi timnasnya gitu. Benar-benar 4-4-nya emas gitu. Tapi kalau main Overwatch, kalau main PUBG, kalau ketemu orang pakai aksara China juga kita udah malas duluan karena nembaknya banyak itu pasti bunuh-bunuhin itu. Jauh banget sih dibanding sama Olimpiade sih, tapi ya itu. Berteman gak kamu sama negara-negara lain ini? Berteman sih, tapi yang pas USA aku cuma pernah ngobrol doang gitu, nggak yang gimana-gimana. Tapi buat negara-negara yang kayak Singapura, Vietnam gitu kita banyak interaksi selama di sana. Oke, wow, terus kamu bawa medali perak lagi ya. Nah, kecintaan kamu sama biologi itu yang membuat kamu masuk FKUI. Sebelum kamu baca si Campbell Biology ini, kamu nggak ada kepikiran masuk FKUI? Ada sih, tapi dulu pas masih kecil, pas aku masih amazed sama human body itu. Terus abis itu aku lama, kan SMP main tuh. Jadi kayak pas masuk SMA aku mulai mikir nih, ini masuk kuliah mana ya? Nah masuk OSN Biologi, suka ya udah langsung gas. Nah apa harapan kamu buat hidup kamu ke depan nih setelah kamu lulus dari COC,
keluar sebagai runner up, sekarang kamu baru naik tingkat di FKUI semester 3. Kamu akan berharap apa sih dengan karir kamu ke depan, dengan apapun yang kamu lakuin? Aku berharapnya sih ya pertama studi lancar di FK, kan bisa belajar. Karena sekarang kan aku baru naik tingkat 2 kan. Nah katanya tingkat 2 tuh udah mulai susah gitu semua pelajarannya karena udah masuk blok yang spesifik ke sistem-sistem tubuh. Jadi sekarang aku lagi neuroscience itu tentang saraf gitu. Kalau yang tingkat 1 tuh kayak masih dasar-dasarnya gitu, misal biologi umum. Nah ini mulai masuk spesifik jadi kayak semoga lancar buat studinya. Terus apa ya, semua orang sekitar aku juga bahagia, orang tua terutama bisa bangga, adik lancar juga studinya. Terus aku juga berharap ya semoga aku bisa nemuin apa ya versi diri aku yang aku pengenin gitu kan. Ini kan masa-masa mencari jati diri gitu kan pas masih kuliah. Jadi kayak entar aku bisa jadi dokter yang kayak apa itu aku bisa temuin jawabannya selama aku di kuliah ini. Kamu ada waktu untuk jatuh cinta dan patah hati gak di antara semua ini? Paling kayak sekedar suka aja sih Kak, nggak yang naksir-naksir kayak doang. aku nggak pernah yang kayak patah hati yang gimana-gimana gitu. Tapi artinya ada waktu tuh buat katakan misal kamu naksir orang nih. Dengan semua kesibukan kamu ada waktu untuk kayak misalnya dia datang ke PIM yuk gitu misalnya. Itu tuh ada waktu buat itu. Ada sih menurut aku itu work life balance aja. Karena aku juga nggak suka yang kayak benar-benar belajar terus di kamar gitu. Aku pengen keluar misal sama temen aku atau sama orang gitu, itu nggak apa-apa, aku suka. Soalnya katanya ada orang yang takutnya cinta-cintaan ini mengganggu mereka dalam berproses, mengganggu mereka dalam belajar. Karena kan a whole baggage yang dibawa sama orang lain ke dalam hidup kita kan bisa aja ganggu kita gitu. Ada argumen kayak gitu juga. Iya. Menurut kamu kayak gimana? Menurut aku itu depends sih dari orangnya. Karena kayak menurut aku ya kalau misalnya cinta ya cinta yang tepat juga akan membawa perkembangan yang tepat gitu. Kalau orang yang saling support dan lain sebagainya. Tapi ya kalau tadi masalah balik lagi ke kemampuan diri sih, bisa gak manage hal tersebut supaya gak mengganggu aspek-aspek lain. Tapi ya menurut aku overall selama orangnya pas sih ya gak apa-apa gitu. First date yang impian kamu gimana? Secara kamu kan pasti punya banyak ekspektasi ya. Secara pinter juga apa segala macam. Itu ngaruh gak sih? Apakah topiknya memang harus exciting enough for you? Gak boleh yang basic-basic banget? Enggak juga sih, menurut aku kayak ya jalanin aja. Karena kalau emang cocok ya udah pasti apapun itu cocok buat diobrolin gitu. Mau hal yang basic atau hal yang lebih deep itu juga pasti bisa jadi partner gitu buat ngomongin. Kalau di ideal weekend buat kamu ngapain? Ideal weekend aku suka yoga, lari, olahraga. Menurut aku bisa dibarengin ya? Olahraga. Yoga sambil lari gitu ya? Enggak juga, lari dulu baru yoga. Betul. Ganti-ganti istriku baru aja. yoga tadi. Oh iya. Tadi pagi sama teman-temannya. Kamu yoga di mana? Aku biasa yoga di Kemang atau di di Kemang Kuningan juga. Ada. Yoga apa pilates? Aku yoga, lebih ke yoga. Yoga. Padel nggak padel? Padel pernah beberapa kali. Suka tapi? Suka sih, suka juga. Ideal weekend kamu berarti yoga pagi terus? Mungkin yoga pagi atau lari pagi ya, depends. Terus abis itu spend time sama keluarga atau sama teman, tergantung janjian pada hari itu. Terus ya apa ya, jalan-jalan aja sih, keliling-keliling gitu. Aku suka explore tempat-tempat baru, kafe-kafe Jakarta atau makanan kayak gitu maksudnya? Makanan ya. Atau kalau misalnya long weekend ya liburan gitu, bisa ke gunung atau apa, aku suka. Berarti kamu outdoorsy banget ya? Lumayan, aku suka olahraga. Bukan anak rumahan outdoor. Ya balance sih Kak, tapi outdoor aku suka. I see. Wah itu kamu kayak fun banget hidup kamu. I think you are gonna have a great time sih setelah ini semua. Sukses buat kuliahnya juga. Hopefully. Next yang bisa di-share ke semuanya apa? Kamu ada project spesifik kah yang mau di-share atau? Ada sih, tungguin aja konten-konten Daily S anak FK dan juga berbagai ideas akan aku tunggu selanjutnya. Sama anak-anak cewek-cewek lain juga. Oh ada, mau ada itu? Ada. Kalian bikin atau memang dari ruang guru yang ini? Kita inisiatif bikin sih. Oke. IG kamu di mana kalau orang-orang mau ini? IG @keisha_rch. Keisha RCH. Rochelin, tapi disingkat. Oke, siap. Terima kasih udah mampir ke sini ya. Thank you Kasih, Kak. semuanya. Thank you.